Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Budi Nur Rahman. Pada saat ini kita akan membahas topik tentang gravitasi. Apakah Anda akan terkejut jika Anda melepaskan benda, pensil, batu, kemudian benda tersebut tidak jatuh? Anda mungkin akan terbiasa bahwa benda yang jatuh ini sudah akan pasti terjadi. Ada satu orang yang memikirkan, yaitu Sir Isaac Newton. Dia memperhatikan kenapa benda yang terlepas dari tangkainya akan jatuh. Dia menyimpulkan bahwa gaya bertindak untuk menarik benda lurus ke bawah menuju ke pusat bumi. Gravitasi adalah gaya yang menarik antara benda satu dengan yang lain. Isaac Newton menyimpulkan bahwa gaya bertindak untuk menarik benda lurus. Hukum gravitasi universal menyatakan bahwa gaya gravitasi bekerja di antara semua benda di alam semesta. Setiap dua benda di alam semesta akan saling tarik-menarik. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu objek, sedangkan berat adalah ukuran gaya gravitasi yang diberikan pada suatu benda. Gaya gravitasi pada benda di permukaan planet dikenal sebagai berat. Hukum gravitasi universal bahwa semua benda di alam semesta ini tertarik satu sama lain. Setiap partikel di alam semesta menarik setiap partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua benda. Kalau dirumuskan, gaya gravitasi F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi universal sebesar 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M1 dan M2 adalah massa dari kedua partikel, dan R adalah jarak dari kedua partikel tersebut. Hal ini dilakukan atau dibuktikan secara eksperimental oleh Henry Cavendish pada tahun 1798, di mana gaya yang diberikan massa 1 dan massa 2 adalah sama dengan dan berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh massa benda kedua terhadap massa benda pertama. Gaya-gaya ini membentuk hukum ketiga Newton, yaitu gaya aksi reaksi, di mana gaya gravitasi yang diberikan oleh benda seragam pada partikel di seluruh bagian luar bola adalah sama dengan gaya yang diberikan jika seluruh massa bola terkonsentrasi di pusat massa benda. Percepatan gravitasi. Gaya gravitasi dari bumi pada partikel bermassa M yang terletak di luar bumi pada jarak R dari pusat bumi dirumuskan tadi F sama dengan G kali massa M besar, ini adalah massa bumi, kemudian M kecil adalah massa benda, dibagi dengan R kuadrat, jarak dari kedua benda. Jika partikel dilepaskan, maka akan jatuh menuju ke pusat bumi dengan percepatan gravitasi G, sehingga hukum kedua Newton, gaya berat ya, gaya gravitasi F sama dengan M kali AG, di mana AG adalah percepatan gravitasi. Sehingga percepatan gravitasi ini dirumuskan dengan G, konstanta gravitasi, dikalikan dengan massa bumi dibagi dengan R kuadrat. R-nya adalah jari-jari bumi. Dari perhitungan di sembarang tempat,
di rata-rata diperoleh percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Kalau kita lihat dari tabel di samping ya, di sini ada bervariasi ya. Di permukaan bumi pada jarak 0 ini 9,83, kemudian pada puncak Gunung Everest ya itu 9,80, kemudian di ketinggian 36 km ya, 36,6 km, atau pada posisi balon udara ini hanya 8,7. Kemudian pada komunikasi pada satelit komunikasi pada ketinggian 35.700 km di atas permukaan bumi, ini percepatan gravitasinya 0,225 meter per second kuadrat, atau sudah hampir tidak terpengaruh oleh percepatan gravitasi. Nilai dari percepatan gravitasi diukur pada lokasi tertentu akan berbeda karena 3 alasan. Yang pertama adalah massa bumi tidak terdistribusi secara merata. Kalau kita lihat pada grafik di bawahnya, ini ada inner core, ada outer core, dan ada mantle. Ya, pada inner core ini density-nya 14 ya. Kemudian pada outer core ini sekitar 10 sampai 12 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya. Sedangkan pada bagian mantel atau pada bagian permukaan bumi ini hanya sekitar 2 sampai 3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Artinya pada permukaan ya, pada permukaan ini massa dari bumi ini lebih kecil daripada pada inti bumi. Kemudian yang kedua adalah bumi bukanlah bola yang sempurna. Bumi berbentuk elip ya. Pada bagian kutub-kutubnya ini agak pepat ya. Kemudian pada khatulistiwa ini lebih panjang, sehingga percepatan gravitasi di khatulistiwa ini lebih kecil daripada di bagian kutub. Kemudian yang ketiga adalah bumi berotasi. Bumi mengelilingi sumbu putarnya. Karena berputar, maka ada percepatan sentripetal yang akan menambah percepatan gravitasi di satu tempat. Kemudian akselerasi jatuh bebas. Kita perhatikan bahwa sebuah benda bermassa M pada ketinggian H di atas permukaan bumi, gaya gravitasinya sebesar G dikalikan dengan massa benda dikalikan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi ditambah ketinggian benda dari permukaan bumi kuadrat. Percepatan gravitasi ya, F sama dengan M kali AG. Sehingga percepatan gravitasi ini bervariasi pada ketinggian dari permukaan bumi, yaitu sebesar percepatan gravitasinya G kali massa bumi dibagi jari-jari bumi ditambah ketinggian dari permukaan bumi kuadrat. Di dekat permukaan bumi ya, percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Ini berarti setiap detik sebuah benda jatuh, kecepatannya akan meningkat sebesar 9,8 meter per second. Semua benda yang jatuh bebas berakselerasi pada tingkat yang sama terlepas dari massanya. Jadi pada benda yang besar maupun yang kecil, yang ringan maupun yang berat, ini percepatan gravitasinya akan sama. Energi potensial gravitasi. Turunan fungsi energi potensial dari fungsi gaya R harus diubah ke arah lain, mulai dari fungsi energi potensial dan menurunkan fungsi gaya. Persamaan Fx sama dengan min du per dx dapat ditulis sebagai
F sama dengan min du per dr, atau sama dengan min G kali massa bumi dikalikan massa benda per R kuadrat. Tanda minus menunjukkan bahwa gaya pada massa M mengarah secara radial ke dalam atau selalu menuju ke massa bumi. Jika sistem lebih dari 2 partikel, setiap pasangan partikel dihitung energi potensial gravitasinya, kemudian dijumlahkan secara aljabar. Energi potensial sistem dihitung sebagai U sama dengan min G kali M1 M2 per R1 2 ditambah G kali M1 M3 per R1 3 ditambah G kali M1 M4 per R1 4. Energi orbit. Pertimbangkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Ini adalah gaya sentripetal yang dihasilkan oleh gaya gravitasi, yaitu F sama dengan mv kuadrat per R, atau sama dengan G M massa bumi dikalikan dengan massa benda per R kuadrat. Ini menyiratkan bahwa energi kinetik setengah mv kuadrat ini sama dengan G kali massa bumi kalikan massa benda per 2R. Untuk membuat persamaan ya, dengan substitusi ke dalam persamaan energi akan didapatkan E sama dengan setengah mv kuadrat min G kali massa bumi kali massa benda per R. Akan didapatkan E sama dengan min G M massa bumi kalikan massa benda per 2R. Ini untuk orbit yang berbentuk lingkaran. Dengan memperhatikan energi total negatif dan setengah dari energi potensial yang bernilai negatif, untuk orbit elip R diganti oleh A, atau A ini sebagai sumbu mayor dari elip. Energi untuk lepas dari orbit. Kecepatan lepas orbit atau escape orbit adalah kecepatan yang diperlukan suatu benda untuk terbang ke luar angkasa dan tidak kembali dengan konservasi energi, di mana K1 ditambah U1 sama dengan K2 ditambah U2. K1 adalah energi kinetik, U adalah energi potensial. Maka diperoleh setengah mv kuadrat min G M massa bumi kalikan massa benda per R sama dengan 0. Akan diperoleh untuk di permukaan bumi, atau energi yang diperlukan, kecepatan yang diperlukan untuk lepas dari orbit bumi sebesar 11,2 km per second. Kecepatan lepas dari orbit ini tidak tergantung dari massa benda, karena bisa kita peroleh V sama dengan akar 2 kali G konstanta gravitasi dikalikan dengan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi. Dari tabel di samping ya, kita bisa lihat beberapa kecepatan untuk lepas dari orbit planet-planet ya. Merkurius, Venus, Bumi, ya kemudian ada bulan, ya Mars, Jupiter, Saturnus dan seterusnya. Di sini berbeda-beda karena tergantung dari massa planet dan jari-jari dari planet. Hukum Kepler. Johannes Kepler ini adalah salah satu ilmuwan yang sepanjang umurnya ini menyusun hukum empiris yang mengatur tentang gerak tata alam semesta. Kemudian diteruskan atau bersama dengan Tycho Brahe ya, astronom lainnya yang melakukan pengamatan tanpa bantuan teleskop, mengumpulkan data ekstensif yang darinya Kepler dapat
peroleh 3 hukum tentang gerak planet yang sekarang dengan nama hukum Kepler. Kemudian dilanjutkan oleh Newton yang menunjukkan bahwa hukum gravitasi mengarah pada hukum Kepler tadi. Ada 3 hukum Kepler. Yang pertama adalah semua planet bergerak dalam orbit elip dengan matahari pada salah satu fokusnya. Setiap objek yang terikat dengan yang lain oleh hukum kuadrat terbalik akan bergerak dalam jalur elip. Kemudian fokus kedua, ya, karena namanya elip itu ada fokusnya ada 2. Di sini matahari menempati salah satu fokusnya, sedangkan fokus yang lain ini adalah kosong. Parameter dari elip di sini jarak A ini adalah yang disebut dengan sumbu semi mayor, sumbu panjang begitu. Kemudian B ini adalah setengah dari CD, ini disebut dengan sumbu semi minor. Jarak dari satu fokus ke pusat elip adalah EA, di mana E adalah eksentrisitas. Eksentrisitas adalah 0 untuk orbit melingkar dan semakin besar saat elip semakin jelas. Kemudian hukum kedua Kepler menyatakan bahwa garis yang ditarik dari matahari ke planet manapun akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Dari gambar ini luas bagian A ke B dan C ke D adalah sama luasnya. Planet akan bergerak paling lambat saat terjauh dari matahari dan paling cepat saat paling dekat dengan matahari. Ternyata hukum kedua Kepler benar-benar setara dengan hukum kekekalan momentum sudut. Kemudian hukum ketiga Kepler, di mana kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari ke planet tersebut. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G kali M, massa bumi, dikalikan dengan R pangkat 3, atau sama dengan KS kali R pangkat 3, di mana T adalah periode planet, R adalah jarak rata-rata dari matahari atau panjang sumbu semi mayor. Orbit mengelilingi matahari, KS sebesar 2,97 kali 10 pangkat min 19 S kuadrat per M pangkat 3, di mana K ini tidak bergantung pada massa planet. Ya, massa matahari dapat juga dihitung kalau kita bisa menentukan periode dari matahari, di mana massa sama dengan 4pi kuadrat per G kali T kuadrat dikalikan dengan R pangkat 3. Kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbitnya. Orbit lingkaran setara dengan sumbu semi mayor elip. Dengan menerapkan hukum kedua dari Newton, F sama dengan ma, ke planet yang mengorbit akan menghasilkan gaya gravitasi G M massa bumi dikalikan massa benda dibagi R kuadrat, ini sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Ya. Di sini dengan menggantikan besaran gaya gravitasi F dan menggantikan sumbu semi mayor sama dengan omega kuadrat R untuk percepatan sentripetal dari putaran orbit bumi. Baik, demikian untuk pembahasan gravitasi. Untuk gravitasi ini akan kita gunakan pada perkuliahan fisika selanjutnya, khususnya untuk gerak melingkar dan pada gaya-gaya yang berkaitan dengan gerak benda di atas bumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.